Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Dalam kurun waktu 2 minggu terakhir, terjadi peningkatan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Peningkatan kasus positif juga terlihat dari jumlah pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Jakarta, yang sebelumnya berada di 15,02% menjadi 25,21%. Pasca libur Hari Raya Idul Fitri 2 minggu lalu, kasus harian COVID-19 meningkat cukup signifikan, yakni mencapai 100 kasus lebih setiap harinya di seluruh daerah di Indonesia. Tidak hanya itu, berdasarkan data Satuan Tugas COVID-19, sedikitnya terdapat 10 klaster kegiatan Ramadan dan Idul Fitri yang terdeteksi di Pulau Jawa hingga 23 Mei 2021 dengan jumlah total warga positif COVID-19 sebanyak 369 orang. Sementara itu dalam 10 hari terakhir, terhitung sejak Selasa 18 Mei hingga Rabu 26 Mei 2021, terjadi peningkatan jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet dari 15,02% menjadi 25,21%. Tindakan pencegahan pun telah dilakukan Satgas COVID-19, mulai dari larangan mudik hingga pemantauan yang ketat terhadap pelaksanaan PPKM Mikro. Upaya ini diharapkan dapat menekan laju peningkatan kasus positif COVID-19 usai libur Lebaran ini. Masyarakat pun diminta untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ya, untuk mengetahui sejauh apa peningkatan kasus positif COVID-19 usai libur Lebaran dan langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mewaspadai lonjakan tersebut, kita akan membahasnya bersama Dr. Alexander Ginting selaku Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat pagi, Dokter. Apa kabar? Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat, Kabar Dokter. baik. Baik. Dokter, sejauh ini berdasarkan data Satgas COVID-19, apakah sudah ada terlihat peningkatan kasus usai mudik libur Lebaran? Karena kalau libur panjang kita tahu ini akan ada ledakan-ledakan baru angka kasus positif COVID-19. Lalu bagaimana dengan libur Lebaran tahun ini? Ya, jadi kalau kita lihat dari dashboardnya Satgas COVID-19 Nasional, itu 5 hari belakangan ini angka bergerak terus ke arah 6 ribuan. Tepatnya kalau kemarin itu 6.115 kasus itu ditemukan kasus positif yang dilaporkan. Sehingga jumlah kasus yang sudah terdaftar sebagai akumulatif itu lebih kurang 1,8 juta. Terhitung dari mulai Maret tahun lalu. Dan kemudian angka kematian juga masih relatif terkendali di sekitar 140-an per harinya, dan itu sudah menerobos sampai 50.000 kasus dalam laporan satu tahun terakhir ini. Dan kemudian angka kesembuhan masih cukup baik, di mana angka kesembuhan dilaporkan ada lebih kurang 4 ribuan. Jadi ada bertambah 6 ribuan dan sembuh 4 ribuan, berarti masih ada 2 ribuan. Jadi kemudian yang kita harus lihat bahwa kasus suspek ini ada 100 ribuan lebih, dan tentu ini yang harus kita kerjakan supaya upaya testing itu tidak boleh turun. Jadi Satgas COVID sebenarnya belajar dari pengalaman tahun lalu, setiap libur panjang pasti akan terjadi peningkatan kasus. Apalagi libur Lebaran yang cukup panjang, ditambah lagi kegiatan-kegiatan ibadah dan kegiatan-kegiatan budaya dan kegiatan komunal lainnya, termasuk berkerumunan di tempat wisata, ini berakibat terjadinya transmisi. Jadi tidak semata-mata oleh karena liburan Idul Fitrinya juga, tapi juga oleh karena berbagai kerumunan yang ada. Sehingga sampai saat ini kita mendengar banyak laporan-laporan terjadinya klaster rumah tangga, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Dan klaster ini tentunya terjadi oleh karena silaturahmi, pertemuan, kerumunan, acara, kegiatan yang berakibat terjadi transmisi virus. Oleh karena itu memang satu-satunya cara dalam rangka mengendalikan ini adalah PPKM skala mikro yang terus diperluas, dan kemudian PPKM skala mikro terus diperdalam melaksanakan kegiatannya. Kegiatan pokoknya di situ adalah melakukan testing, tracing,
dan kemudian zona isolasi. Dan ini diterapkan di desa dan di kelurahan. Dan kita harapkan kepala desa, kelurahan bersama dengan ketua RT, ketua RW harus proaktif untuk mengidentifikasi seluruh warganya, mana yang baru pulang mudik, mana yang bergejala, mana yang sakit, dan mana yang harus perlu diperiksakan. Kemudian juga posko desa, posko kelurahan harus mengaktifkan untuk melaksanakan pelacakan kontak dan melakukan testing. Ini salah satu upaya kita, supaya dengan melakukan testing yang banyak, kita bisa melakukan zona isolasi. Baik, kalau saya melihat data dari Kementerian Kesehatan hari lalu, yaitu hari Minggu, yaitu DKI Jakarta menempati posisi tertinggi atau wilayah tertinggi dengan angka kasus 1.064 kasus dalam satu hari. Kemudian posisi kedua itu ada di Jawa Tengah, yaitu 1.007 kasus dalam satu hari. Apakah ini karena banyaknya warga DKI Jakarta yang pulang ke kampung halamannya, yaitu salah satunya di Jawa Tengah, dan demikian pun sebaliknya dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan di berbagai daerah mereka kembali ke Jakarta kemudian secara tidak langsung menyebarkan virus COVID-19. Bagaimana Pak Alexander melihat hal ini, fenomena ini? Jadi kalau kita lihat dari survei Kementerian Perhubungan bahwa mudik itu banyak ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan sebagian ke Sumatera. Jadi ini bisa kita lihat salah satu faktor terjadinya transmisi virus oleh karena pergerakan mobilisasi manusia yang cukup padat dan kemudian serentak. Yang kedua adalah bahwa ini terjadi juga karena pulangnya pekerja migran. Pekerja migran berpulang oleh karena satu mungkin kontraknya sudah habis, kedua mungkin pekerjaan sudah tidak ada lagi, yang ketiga mungkin karena situasi ekonomi di negara tersebut mungkin tidak memungkinkan dan tidak memadai lagi untuk melanjutkan pekerjaannya di sana. Sehingga kembalinya pekerja migran ini juga kita lihat dari berbagai pelabuhan yang ada memberikan kontribusi juga untuk terjadinya infeksi. Yang ketiga, bahwa situasi tahun ini dengan tahun yang lalu berbeda karena pada tahun ini sudah ada ditemukan varian of concern, ditemukan berbagai virus yang sudah bermutasi, sehingga memberikan gejala klinis dan penyebaran yang lebih cepat. Dan ini juga tidak hanya di Jakarta, tapi juga ada di berbagai kota dan daerah, termasuk di Surabaya, di Medan, Palembang, dan berbagai daerah lainnya. Dan ini juga mempercepat transmisi. Jadi transmisi itu lebih cepat, penularan lebih cepat, walaupun klinisnya tidak jauh berbeda dengan klinis kalau sakitnya sudah berat. Dan kemudian juga bahwa kegiatan pada hari ini kita persiapannya jauh lebih baik dibandingkan persiapan pada tahun lalu. Sehingga apa yang kita harus kerjakan sekarang adalah kita meminta kepada seluruh RT dan RW, bagi mereka yang mudik, maka itu harus diisolasi, dikarantina 5 hari. Bagi rumah tangga yang akan menerima ataupun mencari pekerja rumah tangga, asisten rumah tangga, kita harapkan diperiksakan dulu. Jadi diisolasi dulu, dilakukan pemeriksaan, dikarantina, baru kemudian boleh melaksanakan aktivitas. Sehingga dengan demikian kita juga bisa menurunkan klaster di tingkat rumah tangga. Dan juga kepada mereka yang bergejala, bagi mereka yang bergejala dan kemudian ada yang positif, ada yang tidak, supaya bisa melaksanakan isolasi mandirinya lebih baik. Jadi dengan demikian kita bisa mengkontrol. Kita berharap semua aparat desa, aparat kelurahan menjaga mobilitas mereka yang berada di zona merah. Agar yang di zona merah ini tetap 24 jam diawasi. Itu yang kita sebut dengan strategi micro lockdown. Dan ini sudah dikerjakan di beberapa tempat, termasuk juga di Jakarta, di Bogor, dan di Medan. Dan untuk micro lockdown tersebut, kita berharap supaya ada partisipasi dari masyarakat. Semua ini tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan kita semua, baik kita sendiri maupun keluarga kita maupun tetangga kita. Jadi kalau sudah dikatakan micro lockdown pada zona merah di daerah desa ataupun di kelurahan, maka aktivitas sudah harus dibatasi. Jadi tidak ada kelonggaran-kelonggaran
dan jangan ada tawar-menawar karena penyebaran virus ini berhubungan dengan risiko sakit dan risiko nyawa. Dan apa yang sekarang menjadi upaya pemerintah juga adalah di samping meningkatkan testing, tracing, juga adalah melibatkan semua lansia supaya ikut vaksinasi. Tentu di sini juga ada upaya keluarga, anak-anak untuk mengantarkan orang tuanya supaya vaksinasi. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut untuk divaksin. Karena vaksin itu meningkatkan proteksi tubuh masing-masing. Kalaupun ada alergi, kalaupun ada efek samping, selagi masih bisa dikontrol, itu semua masih bisa diatasi. Oleh karena itu perlu kejujuran kita semua untuk memberitahu apa penyakit penyerta kita, apa penyakit komorbid, sehingga vaksinasi bisa berjalan. Kita berharap seluruh lansia, seluruh usia lanjut, ataupun pralansia yang sekarang sedang digalakkan untuk ikut vaksinasi. Jadi kesimpulannya adalah supaya kita bisa cepat pulih, cepat terkendali, tingkatkan testing, upayakan tracing semaksimal mungkin, lakukan zona isolasi dengan baik, dan semua kita masyarakat terlibat untuk vaksinasi. Pemerintah sudah bekerja keras mengupayakan supaya vaksin itu tersedia. Demikian juga dengan testing, demikian juga dengan tracing. Sehingga dengan demikian kita bisa memisahkan mana yang bergejala, mana yang sakit, dan mana yang sehat. Dengan demikian virus itu bisa kita kontrol untuk transmisinya. Sepanjang kita masih saling menularkan, kita susah menanggulangi COVID. Penanggulangan COVID tergantung sampai di mana kita berkontribusi untuk berhenti saling menularkan. Baik. Supaya kita berhenti saling menularkan, kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Baik, itu dia tadi ya. Jadi ada strategi mikro lockdown, kemudian ada juga program vaksinasi, program 3T, dan juga protokol kesehatan yang harus kita terapkan dimanapun kita berada. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan menarik ini, namun kita akan lanjutkan usai jeda ya, Pak Alexander. Ya, oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.